Skopira. Oke, baiklah. Selamat pagi sekali lagi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Selamat sore kita yang ada di sini. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran dari Medical Missionary yang kita sudah bahas pada waktu lalu. Tapi kita tidak mau ulang lagi yang kita sudah bahas pada waktu lalu. Kalau bagi saudara-saudara yang mau mengulangnya, bisa lihat di YouTube. Waktu lalu orang ada belajar mengenai pembengkakan di jaringan atau di tisu, dengan bagaimana kalau ada luka, bagaimana dia punya treatment. Em, kita nggak mau ulang di situ. Sekarang kita akan lanjutkan di dalam treatment yang berikut ya, atau natural remedy yang berikut yang kita mau bagikan kepada teman-teman. Tapi sebelum kita share kepada teman-teman natural remedy yang berikut, waktu lalu kita ada bahas Foni. Kalau Foni ada nang? Ada ya, Halo, ada. iya. Oke, Selamat Fon. pagi semuanya. Pagi-pagi, Fon. Iya, Ya, thank you, Fon. Karena waktu lalu jadi, ada pertanyaan dari Foni, jadi kita ada jawab di sini. Em, iya, iya, iya. ya, jadi sebelum kita lanjutkan kita punya pelajaran, kita mau kasih ayat dan kutipan Ellen White mengenai bagaimana keinginan Tuhan di dalam hidup kita ya. Jadi kita tahu di dalam Matius 8 ayat 2 dan 3 dibilang di situ, kita tahu ada satu orang yang kena penyakit kusta, ya kan? Terus dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bilang, "Tuhan, kalau Engkau mau, kamu bisa membuat saya apa? Tahir." Kemudian Yesus put out his hand, dia touch orang itu atau dia jamah orang itu dan dia bilang, "Iya, saya mau, jadilah kamu tahir." Di saat Tuhan Yesus bilang, "Kamu, saya mau, jadilah kamu tahir," immediately atau dalam waktu yang singkat itu, orang yang sakit kusta itu langsung sembuh, langsung tahir. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu mau sekali untuk orang itu sembuh dari orang punya penyakit. Dia bilang, "Oh Tuhan, kalau kamu mau." Apakah kalau orang yang sakit datang kepada Yesus, Tuhan tidak mau menyembuhkan? Tuhan sangat mau menyembuhkan orang orang sakit ya. Dan kita lihat di sini juga di Matius 14:14. Dan pada waktu Yesus keluar, dia melihat orang banyak dan dia move with compassion. Jadi dia tergerak, dia punya hati, lihat orang banyak dan apa yang dia bikin? Dia lakukan, he healed their sick atau healed their sick. Jadi dia menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi Tuhan itu kalau kita sakit itu dia move with compassion. Jadi dia rasa kasihan sama kita. Dan he is willing, dia mau untuk menyembuhkan kita karena Tuhan mau kita itu sembuh ya, karena nggak ada kebahagiaan dalam kalau kita sakit-sakit. Sementara Tuhan Yesus itu mau kita memperoleh kebahagiaan, kedamaian. Tapi kalau kita sakit, susah sekali, apalagi kalau orang in a lot of pain atau dari kesakitan sekali, bagaimana mereka mempunyai happiness atau kebahagiaan atau joy, sukacita atau kedamaian kalau lagi kesakitan gitu ya. Jadi sangat sukar sekali untuk orang-orang yang lagi dalam sakit itu kemudian mereka mereka em, mempunyai kebahagiaan. Jadi Tuhan Yesus mau untuk kita semua mempunyai kebahagiaan, tapi kalau kita sakit susah sekali dan apalagi kalau kita sakit untuk merenungkan kasih Yesus, untuk mempelajari firman Tuhan itu sangat susah karena kita dalam kesakitan. Bagaimana untuk mau konsentrasi sedangkan kita dalam kesakitan. Jadi Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan dan dia sangat-sangat mau untuk menyembuhkan orang sakit. Yaitu prinsip-prinsip Alkitab yang saya mau bagikan kepada kita semua. Dan juga di 3 Yohanes 1 ayat 2 dibilang, "Beloved," saudara-saudara yang kekasih, ini Yohanes bilang ya, "saya berdoa supaya kamu prosper dalam segala hal," atau makmur dalam segala hal, "in all things and be in health." Dan kamu sehat-sehat sama seperti jiwa kamu juga sehat atau prosper. Jadi di dalam Alkitab itu kita lihat bahwa Tuhan kita itu mau untuk kita sehat.
Iya kan, kita punya jiwa, kita punya kesehatan fisik, mental. Nggak ada di dalam firman Tuhan yang mau kita itu menderita. Jadi itu prinsip Alkitab yang kita mau share kepada kita semua bahwa Tuhan mau itu kalau bisa nggak ada penderitaan. Oke, kalau bisa nggak ada yang sakit. Karena waktu Tuhan Yesus di bumi ini, ada satu ayat Alkitab, dia bilang, the whole town atau di Desire of Ages, satu kampung itu nggak ada orang sakit gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus menginginkan akan kita punya kesehatan. We are fit, sehat, kita kuat, dan itu juga menjadi em, menjadi em, witness atau kesaksian kepada orang lain bahwa umat-umat Tuhan itu adalah orang-orang yang sehat dan kuat gitu ya. Dan mereka akan tanya, oh kenapa kamu sehat? Kenapa kok semua orang sakit kamu nggak sakit? Kenapa kamu kuat? Dan kita bisa share mengenai hukum-hukum kesehatan dan natural remedy dan kemudian kita point mereka kepada Tuhan ya. Jadi itu dia punya purpose. Oke. Dan kita baca di sini di medical ministry atau medical missionary, kita lupa MM itu apa. Tapi ini tulisan Ellen White, dia bilang, coba kita lihat sini ya, teman-teman. We gonna see this, okay? Sickness, penyakit, penderitaan, dan kematian are work adalah pekerjaan dari antagonistic power. Satan, setan itu adalah destroyer. Jadi setan ini adalah perusak. Dia mau kita sick, kita mau sakit, dia mau kita suffer, menderita, dia mau kita punya kematian. Sedangkan Tuhan adalah restorer atau dia penyembuh. Jadi kita lihat di sini bahwa ada kuasa kegelapan di balik apa orang-orang yang sakit. Kecuali di dalam kasus kalau di Alkitab kita lihat Ayub ya, Ayub itu tidak, tapi Tuhan mengizinkan setan untuk supaya membuat Ayub itu sakit. Tapi kita lihat di sini bahwa kepenyakit dengan suffering itu adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan. Karena setan mau itu kita menderita, dia mau destroy kita, dia mau merusak kita, menghancurkan kita, dia mau kita itu menderita, dia nggak suka melihat umat-umat Tuhan itu bahagia. Dia benci sekali Tuhan dan dia mau untuk Tuhan juga em, sakit hati ya, karena Tuhan itu sebagai kita punya orang tua dengan cara untuk membuat kita anak-anaknya menderita. Karena kalau saya punya anak-anak sakit, menderita, kita sebagai orang tua juga ikut menderita. Kita itu we are the children of God. Kalau kita menderita, Tuhan juga turut merasakan kita punya apa? Penderitaan. Dan itulah pekerjaan dari kuasa kegelapan. Dia menggoda kita dengan tidak temperance, dia menggoda kita untuk melanggar hukum-hukum kesehatan, dia menggoda kita dengan segala macam cara sampai kita apa? Menderita dan akhirnya sakit, menderita, sakit dan mati. Sedangkan Tuhan Yesus on the other side, dia mau kita sehat. Oke? Okay? Terus dia bilang di sini berikut firman, the word spoken, firman Tuhan diutarakan kepada Israel adalah benar sampai hari ini of those who recover health, kepada mereka yang uh, mau disembuhkan dalam kesehatan atau tubuh mereka, or health of soul atau dalam jiwa mereka, dibilang apa? I am the Lord that healeth thee. Saya Tuhan yang menyembuhkan kamu. Si lihat, setan mau kita sakit, Tuhan mau menyembuhkan kita. Jadi teman-teman, untuk satu kesembuhan itu bukan satu hal yang apa ya? Itu adalah Tuhan mau, Tuhan berkeinginan untuk kita sembuh. Tuhan tidak mau kita menderita penyakit karena Tuhan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Bisa witness sama orang lain dan dia mau untuk kita sehat ya. Terus dua lagi kutipan, desire of God. Nah, ini dia. Keinginan Tuhan, jadi Tuhan desire, Tuhan berkeinginan for every human being, kepada setiap umat manusia diekspres di dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca tadi. 3 Yohanes 1 ayat 2 dia bilang,
Anak-anakku yang kekasih, saya mau kamu sehat. Jadi ini desire of God for every human being. Oke? Jadi apakah Tuhan mau satu orang pun sakit? Tuhan tidak mau karena dia bilang Tuhan punya keinginan di every human being. Jadi saudara-saudara yang saya, ini Tuhan punya keinginan kalau kita itu sehat-sehat, prosper dalam kesehatan dan juga kita punya jiwa, pikiran itu sehat ya. Jadi inilah keinginan Tuhan. Dia nggak mau satu pun karena dia mau semua, every human being itu sehat. Makanya Tuhan di dalam di kita akhir zaman ini, Tuhan memberikan banyak counsel kepada Ellen White dan kita lihat juga banyak kelas-kelas medical missionary. Kenapa? Karena Tuhan mau berkeinginan setiap manusia atau kita semua itu sehat, bahagia. Itu Tuhan punya keinginan. Makanya kita belajar pada saat ini bagaimana untuk menggunakan natural treatment atau pengobatan alami yang Tuhan sudah provide di alam untuk kita bisa lakukan dan itu sangat simple untuk membantu kita selain kita menjaga hukum kesehatan untuk membantu kita di dalam penyakit yang kita derita. Oke. Terus terakhir dibilang di sini dia yang forgive all iniquity, dia yang mengampuni segala kesalahan kita, who heal all thy diseases, yang menyembuhkan semua. Jadi penyakit apapun teman-teman, dia Tuhan Yesus yang menyembuhkan semua. Oke. Dia yang menyelamatkan kita atau menebus kita from life, from destruction, dari kehancuran kita. Who crowned thee, untuk dia yang memangkotai kita dengan loving kindness and tender mercy. Wah, bukan main ya teman-teman. Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa kita. Dia menyembuhkan kita dari semua penyakit. Dia menebus kita. Dia memangkotai kita dengan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kelemah lembutan. I mean, aduh, bukan main ya. Itu Tuhan yang kita serve atau Tuhan yang kita layani. Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau kalau teman-teman sebagai orang tua, put yourself, you are as a parents, kalian itu sebagai orang tua, saya sebagai orang tua. Apa keinginan kita terhadap anak-anak kita? Kita mau mereka sehat-sehat, ya kan? Kita mau mereka bahagia, kita mau mereka enjoy, mereka punya hidup. Seperti itu, kita nggak mau sebagai orang tua, saya nggak mau sebagai orang tua melihat saya punya anak menderita atau sakit. Saya nggak mau, that's gonna be the last thing kita mau karena kalau mereka menderita, mereka sakit, saya juga merasakan apa? Penderitaan itu karena sometimes orang tua juga kalau lihat anak-anaknya menderita, sometimes mereka bilang mendingan kita yang sakit daripada kita punya anak. Mendingan kita bagaimana supaya kita bisa ambil mereka punya sakit, kita kita Jo yang rasakan gitu. Kita kita yang rasa mereka punya sakit, apalagi kalau anak-anak sakit yang sudah parah. Aduh, penderitaan orang tua mungkin secara mental itu mungkin jauh ya lebih menderita daripada lihat anaknya yang sakit. The same thing sama prinsipnya dengan Tuhan. Tuhan nggak mau manusia itu menderita. Dia desire, dia ingin semua umat manusia untuk apa? Sehat-sehat. Dia mau menyembuhkan semua penyakit. Jadi kalaupun ada orang sakit dan kita tolong dalam mereka punya penyakit, kita harus point mereka, harus tunjuk kepada mereka kepada Tuhan karena apa? Bukan teman-teman yang menyembuhkan, bukan air yang menyembuhkan, bukan natural treatment yang menyembuhkan, bukan poultice, bukan tapi Tuhan yang menyembuhkan dan dia menggunakan simple remedy untuk menolong orang-orang yang sakit. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah um, background dari ayat-ayat Alkitab dan juga kutipan Ellen White yang saya mau share pada saat ini bagaimana keinginan Tuhan untuk kita bisa sembuh atau sehat kalau kita menderita penyakit dan keinginan setan atau kerinduan setan untuk kita apa? Sakit, menderita, mati, you know.
itu adalah keinginan setan untuk kita semua. Tapi keinginan Tuhan itu sangat berlawanan dengan keinginan setan. Oke, sebelum kita pergi di uh, natural remedy, natural treatment, apakah teman-teman ada tambahan dari ayat-ayat yang kita sudah share atau komentar atau mungkin pertanyaan? Oh ya, ada Juan di sini ya. Selamat pagi Juan di Tondano ya. Oke. Oke. Jadi kalau tidak ada, kita akan pergi ke natural remedy ya. Jadi kita sudah bahas uh, beberapa pengobatan alami di masa lampau. Jadi kita sudah bahas mengenai poultice, mengenai luka, dan mengenai arang waktu lalu. Tapi belum semua mengenai arang, tapi mengenai racun atau digigit oleh serangga yang berbisa. Sampai kita juga dengar orang yang digigit oleh ular berbisa pakai arang. Nah sekarang yang kita mau bagikan kepada teman-teman ini adalah lanjutan bagaimana dalam kita punya penyakit-penyakit yang kita alami dalam penyakit-penyakit umum ya yang lumrah yang biasa kita alami seperti sakit betelan atau batuk atau influenza atau COVID. Iya kan, COVID itu waktu lalu itu satu penyakit yang sangat menakutkan, tapi sekarang orang sudah anggap biasa begitu penyakit COVID. Nah, sekarang kita mau bahas natural treatment mengenai sore throat atau sakit di tenggorokan gitu, sakit bertelan. Em, nanti sesudah ini kita akan bahas pertanyaan waktu lalu mengenai lemon jeruk purut ya, jeruk purut kalau di Ratahan mereka bilang lemon swangi. Nah, karena itu ada pengalaman saya sendiri dan juga Foni, jadi kita mau share kepada teman-teman em, yang kita search di internet mengenai jeruk purut ya. Dan sangat interesting karena kita akan share dia punya benefit yang lain selain yang kita sudah bahas. But anyway, jadi pada saat ini kita akan bagikan kepada teman-teman kalau teman-teman sakit batelan ya biasanya itu ada inflamasi. Oke, jadi kalau teman-teman mengalami em, sore throat atau sometimes gatal di tenggorokan atau sakit betelan atau sudah mau kayak batuk-batuk begitu, you know. Jadi pertanyaannya kita harus tahu ya, kenapa kenapa saya kena sore throat atau kenapa sakit betelan, kenapa kayak gatal, kenapa kayak kayak mau batuk begitu, kenapa kok badan rasa nggak enak gitu. Nah, ini kita lihat di sini bahwa kalau orang sore throat atau sakit di tenggorokan itu primarily primarily cause atau penyebab utama itu biasanya apa? Virus. Oke. Okay? Virus infeksi seperti common flu-flu seperti flu biasa, you know, atau flu kan ada flu A, flu B, atau bisa orang kena COVID-19. Tapi biasanya di dalam 1 minggu itu, kita punya tubuh kan fight dengan kita punya ada virus, kita punya tubuh itu berperang melawan virus atau bakteri. Tapi biasanya dalam 1 minggu itu kita getting better ya, maksudnya kita rasa lebih enak gitu. Nah, dan juga penyebab yang lain itu adalah bakteri, infection seperti strep throat gitu, streptococcus di kita punya tenggorokan, atau alergi, atau udara yang kering, atau orang yang suka merokok, atau acid reflux kayak gitu ya, keluar keluar acid asam asam lambung gitu. Dan kalau kita kena sore throat itu biasanya sakit menelan atau kita punya suaranya kayak suara kasar begitu, you know. Atau biasanya kalau kalian pegang di sini kayak ada bengkak gitu. Nah, itu biasanya sudah ada inflamasi. Jadi, kalau teman-teman kena sore throat,
atau sakit di tenggorokan itu, nah sekarang kita mau bikin apa? Iya kan? What we gonna do? Nah, umumnya orang-orang kalau sakit sore throat atau sakit menelan sudah kayak sometimes kan kalau orang sudah sakit menelan di sini, biasanya kalau udah bengkak, biasanya sudah kena apa? Fever atau kena panas karena kita punya tubuh is trying to fight bakteri atau virus gitu. Jadi biasa yang langsung orang bikin right away, sakit badan, panas, apa yang biasanya orang lari, orang bikin, orang ambil. Langsung ambil apa? Tylenol. Oke. Biasa langsung, oke, sakit badan, sakit ini, susah menelan, panas. Oke, Tylenol. Langsung cepat ambil, langsung minum Tylenol. Nah, ini orang kena sore throat itu kalau ambil Tylenol, itu biasanya karena untuk menurunkan apa? Sakit dengan panas. Atau biasa orang sore throat atau sakit menelan atau tenggorokan, biasa dikasih ibuprofen, Advil, Motrin, naproxen, Aleve. Kita nggak tahu ya di Indonesia, tapi biasanya kita tahu di Indonesia itu ada Tylenol. Kalau di Indonesia ada ibuprofen, Li, ada Aleve, Ada sih. Biasa asam mefenamat ya, apa seiring rasa sakit. apa Fon? Asam mefenamat mesti hilang rasa sakit. Oh, oke oke. Iya, Atau nak paracetamol. paracetamol itu Tylenol ya. Iya, jadi itu kan langsung ambil kalau panas, kalau sakit, langsung ambil obat-obat untuk apa? Menurunkan dia punya peradangan dengan dia punya inflamasi, peradangan, dan dia punya pembengkakan. Jadi kita lihat di sini teman-teman, kita tahu ya, kita tahu bahwa setiap obat yang diambil itu selalu pasti ada apa? Dia punya side effect atau efek samping. Dan yang paling berbahaya sekali di kalau kita mengambil Tylenol, paracetamol yang tadi Foni bilang, itu dia punya side effect itu bisa sangat sangat serius. Yang dibilang di sini pun side effect of Tylenol ini penelitian ya, bukan hanya di karang-karang, malah yang orang kasih itu adalah website yang sangat yang you can trust begitu, yang kita bisa percaya bahwa biasanya Tylenol itu menyebabkan kerusakan kita punya liver. Tetapi biasanya itu kalau sudah apa? Dosisnya tinggi begitu ya, dosis tinggi. Tapi anyway, walaupun nggak dosis tinggi, setiap obat yang kita ambil itu akan menambah beban berat kepada kita punya liver. Dengan kita punya liver sendiri, sudah berbeban berat dengan untuk apa menolong kita untuk get rid kita punya toksin dan segala macam. Sekarang kita tambah lagi beban berat kepada kita punya liver untuk em, dengan kita mengambil obat-obat seperti itu. Nah, ada juga side effect atau efek samping tapi jarang. Cuman kalau kita ambil obat-obat yang seperti Tylenol di atas itu, biasa orang kena rasa muntah, sakit perut, begitu. Biasanya orang kalau ambil Tylenol itu sakit kena mah ya, sakit dia punya perut, atau sometimes orang udah nggak suka makan, atau dia punya tangan merah-merah, alergi. Jadi teman-teman, I don't care ya, kita nggak peduli. Any medicine, apapun medicine yang kita ambil itu pasti, pasti ada side effect. Pasti ada dia punya efek samping. Malah sometimes, oke, malah sometimes obat-obat yang kita ambil misalnya untuk menurunkan pain atau contoh seperti Tylenol atau paracetamol. Malah dia punya efek samping itu lebih berbahaya daripada apa yang kita mau treat gitu. Ngerti kan? Jadi kalau kita misalnya contoh ambil Tylenol misalnya, contoh, dia punya efek samping itu justru lebih berbahaya di organ-organ yang lain daripada dengan penyakit yang kita alami gitu. Kalau hanya untuk menurunkan rasa sakit atau untuk menurunkan fever atau panas. Nah, teman-teman biasa ya orang tua kalau anak-anaknya sudah panas, kewalahan. Kewalahan, sudah panas ini. Mana ini paracetamol, mana ini Tylenol. Kewalahan seperti seperti panas itu adalah satu musuh untuk kita.
Teman-teman, itu panas, that is not your enemy. Fever is your friend. Itu panas itu adalah kita punya teman. Kenapa? Karena panas itu adalah signal dari tubuh yang mana kita punya tubuh itu fight dia punya infeksi gitu. Jadi misalnya contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya ada mobil, oke? Ada mobil. Terus kita punya mobil itu biasa kalau ada kerusakan atau apa, dia suka kasih signal kan, atau biasa ada mobil, kalau ada something wrong, dia punya engine, dia punya mesin, ada kayak warna merah misalnya pop up di screen atau keluar dan ini Kak, dan warna merahnya itu on and off begitu. Oh, apa ini warna merah? Oh, something di kita punya mesin di sesuatu yang ada mungkin di ban atau di mana gitu yang rusak. Jadi dia kasih signal. Nah, apakah saya sebagai orang yang normal, sebagai orang yang normal, waktu kita lihat ada signal yang diberikan di mobil itu, apa kita bilang, mobil, stop kasih signal. Jadi karena kita nggak mau kita dikasih warning bahwa signal itu ada something wrong di signal, jadi yang kita lakukan itu kita kasih em, apa namanya, kita itu yang kasih signal itu kita ambil batu dan kita kasih pecah supaya nggak mobil itu nggak kasih signal kepada kita kalau ada something wrong dengan sesuatu yang rusak dengan mobil itu gitu. It's the same thing with fever. Panas, panas itu adalah signal bahwa there is something wrong dengan kita punya body. Kita punya body ini ada virus, ada bakteri, dan tubuh kasih signal something wrong gitu. Kita perlukan sesuatu untuk tubuh perlukan sesuatu untuk menolong tubuh itu sendiri untuk apa? Kasih keluar itu misalnya kita sakit, menolong untuk tubuh itu fight terhadap berperang untuk bakteri, untuk virus. Jadi tubuh kasih signal, signal bahwa I need help gitu. Tubuh kita perlu bantuan. Ini Tylenol atau paracetamol itu adalah seperti obat untuk stop kasih signal gitu, you know. Jangan kasih signal, kasih turun itu panas, stop doing that gitu. Itu adalah kerja dari Tylenol yang em, temporari atau dalam waktu singkat untuk kasih turun dia punya panas begitu. Tetapi kalau tubuh kita masih masih fight terus, maksudnya masih ada bakteri dengan virus yang dia perlu untuk fight, itu akan panas lagi dan kita kasih Tylenol lagi. Jadi teman-teman, apa ya? Kalau kita tahu kita punya fungsi tubuh, kalau kita tahu kenapa kita punya kalau panas, itu kalau kita tahu itu kenapa ada panas, kita justru thank God. Oh, praise the Lord, kita punya tubuh is fighting gitu. Jadi what am I gonna do? Apa yang saya mau bikin gitu. Jadi kalau saya bikin itu menolong saya punya tubuh untuk kasih keluar toksin, menolong saya punya tubuh untuk berperang terhadap bakteri atau virus. Contoh ya. Jadi kita akan apa? Ambil natural treatment atau natural remedy yang berisi bahan-bahan di situ yang apa? Antibakteri, antivirus untuk membantu tubuh kita berperang terhadap virus dengan bakteri itu sendiri. Bukan untuk kasih obat, untuk kasih diam itu signal, stop, jangan kasih jangan jangan kasih turun itu panas. Padahal panas itu perlu untuk kita punya tubuh untuk apa? Fight dia punya bakteri dengan virus gitu. Kita punya anak-anak, kita punya 3 anak. Mereka kalau panas, tidak pernah kita kasih obat. Kalian bisa tanya Dino, tidak ada obat yang kita kasih. Forget panas, ini mereka sakit apapun, batuk atau apa, tidak pernah kasih kita nggak pernah kasih obat panas sama mereka. Malah mereka, walaupun kita nggak tidur satu malam itu kita bangun kasih mereka minum, 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 minum. Karena air itu sangat-sangat penting di saat tubuh kita itu panas. Dan mereka bangun terus untuk minum, minum, minum kompres dengan natural remedy. Ya teman-teman, jadi kita mau share natural remedy apa yang untuk bisa menolong um, sore throat atau sakit bertelan. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini,
Kita tahu di Indonesia ada oregano. Waktu lalu kita sudah tanya. Jadi mungkin kita sudah share ini, kita lupa tapi anyway, that's fine kita share. Jadi kalau teman-teman di Indonesia ada oregano essential oil, atau kalau nggak ada essential oil, itu bisa ambil handful of oregano atau satu tangan begini oregano. Kalau misalnya ada essential oil, kita mix satu drop ya. Jadi satu drop, nggak banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak. Satu drop essential oil oregano di mix dengan apa? 3 cups of water, um, 3 cup atau 3 gelas air. Dan kemudian yang kita lakukan itu adalah kita gargle atau berkumur ya, kayak begitu. Setiap jam kalau kita lagi bangun, setiap jam kita glek 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 glek. Nah, kalau misalnya teman-teman di sekolah atau di tempat kerja atau di mana kita berada, ini orang banyak sekali kena flu ya, kena flu, batuk dan segala macam. Kita tahu virus rajalela di mana-mana. Kalau untuk mau prevention atau pencegahan, kalian bisa gargle atau berkumur. Berkumurnya itu make sure sampai di tenggorokan kita bisa rasa ya kayak glek 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 gitu. Seperti itu 3 sampai 5 kali sehari. Jadi mungkin pas habis makan seperti itu. Kalau kita brush teeth atau gosok gigi, kita gargle, atau kita makan pagi, makan siang after brush teeth, gargle, atau kalau makan malam after brush teeth, gargle. Jadi setiap kali kita gosok gigi, kita bisa gargle atau berkumur, dan make sure itu cup itu mungkin di samping tempat kita gosok gigi seperti itu. Nah, kalau nggak ada essential oil, satu handful oregano, 2 cup water atau 2 gelas air. Air itu kita kasih mendidih. Kemudian air itu yang kita kasih mendidih itu kita bikin yang sama ya, gargle. Nah, kenapa kita pakai oregano? Atau mungkin teman-teman di Indonesia, kalau kalian pernah coba pakai apa gargle dengan salt water atau dengan garam, kita nggak tahu dia punya takaran berapa, tetapi kita tahu bukan hanya di Indonesia, di sini juga mereka pakai itu juga, gargle dengan garam. Nah, kenapa pakai oregano? Nah, ini tadi. Kenapa sore throat? Kenapa sakit tenggorokan? Karena apa? Ada bakteri, ada virus seperti itu. Nah, kita sebagai orang medical missionary, yang Ellen White bilang kita harus work secara intelligent atau bekerja dengan pintar atau bijaksana untuk menolong orang sakit. Jadi, setiap herbal yang kalian tahu itu yang mengandung properti antimikrobial, antifungal, antiviral, itu kita bisa gunakan, teman-teman. Jadi contoh seperti ini oregano. Kenapa pakai oregano? Karena sore throat itu nggak ada, tadi kita bilang ada virus kan. Virus 19, COVID-19 bisa, ada bakteri. Makanya oregano ini dia sangat strong, sangat kuat untuk membunuh ini bakteri, virus, atau di sini ada fungal. Jadi kita harus tahu apa yang saya bisa lakukan untuk menolong orang ini. Misalnya saya punya anak batuk-batuk atau apa, kasih bikin ini gitu. Dan kemudian yang kita bisa bikin itu selain oregano, bawang putih. Iya kan, bawang putih. Jadi bawang putih itu kita rebus satu gelas air sama 3 siung bawang putih, direbus selama 15 menit. Kemudian kita bikin sama dengan apa tadi? Sama dengan oregano, terus digagak-gagak, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bawang putih? Waktu lalu kita sudah share bawang putih punya properti, tapi kita bisa share lagi sama teman-teman. Ya ini, manfaat dari bawang putih. Oke, kita lihat sini. Bawang putih memiliki sifat antimikroba, antibakteri, antiinflamasi. Sama kan? Jadi yang karena bawang putih itu ada mengandung senyawa alisin, namanya alisin. Alisin itu antimikroba, antibakteri, dan antiinflamasi. Persis sama seperti kenapa kalau orang kena
sore throat atau sakit bertelang itu karena dia kena apa? Bakteri, iya kan? Bakteri, flu atau virus gitu, viral viral infection yang dia kena flu. Jadi ini properties atau ini bahan-bahan yang ada di natural remedy ini mereka membunuh gitu ya, membunuh itu em, bakteri dengan virus yang datang menyerang kita gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk kita yang mau bekerja di menolong orang dengan natural remedy, ada baiknya kita familiar dengan em, natural remedy atau misalnya bawang putih. Di bawang putih itu ada apa? Bawang merah atau bawang bombay. Di bawang bombay itu ada apa? Di bawang merah itu ada apa? Seperti itu. Misalnya ini oregano. Oregano itu ada apa? Apa dia punya isi situ? Jadi pas kita tahu itu teman-teman, orang kena sesuatu, kita harus tanya, what is the cause? Apa penyebab dari orang itu sakit? Ya kan? Misalnya kayak ini, sore throat. Oh, virus dengan bakteri. Jadi, kalau orang itu penyebabnya karena virus dengan bakteri, yang saya lakukan adalah apa? Ambil herbal yang ada properti di situ antivirus dengan antibakterial. Masuk di akal kan? Ini simple kan? nggak 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 complicated gitu, nggak sangat sulit untuk apa namanya untuk bekerja sebagai medical missionary. Jadi kita get used to it, maksudnya kita tahu apa yang kita mau kasih gitu. Karena di rumah tangga atau kita sakit atau di keluarga, sometimes kita sakit kan, panas, sakit batelan, sakit badan, flu, batuk dan segala macam gitu. Nah, kita harus tanya, kenapa saya batuk? Kenapa flu? Kenapa saya ini? Waktu kita tahu itu kenapa, kalian bisa Google, Chat GPT. Kita sekarang sudah hidup dalam teknologi yang luar biasa yang dulu harus buka-buka buku, harus sekolah. Sekarang, I'm not saying you don't have to go to school. Sekarang kita mau bilang bahwa semua pertanyaan sometimes sudah ada di telapak tangan kita, sudah ada di telepon kita. Kita hanya bisa type atau ketik di kita punya komputer, akan dikasih tahu kenapa penyakit itu, apa penyebabnya. Dan di saat kita tahu dan kita berikan sesuatu yang untuk menolong akan penyakit itu. Selain natural remedy, teman-teman, yang paling penting itu adalah apa? I'm talking to myself ya juga teman-teman bahwa kita itu perlu menjaga akan hukum kesehatan karena sakit itu adalah pelanggaran akan hukum kesehatan. That's it. Untuk Tuhan menyembuhkan kita, kita harus tahu apa yang saya langgar gitu. Kenapa saya sore throat? Apa mungkin saya tidak makan yang benar? Apa saya tidak tidur on time? Seperti itu dan on and on saya tidak di matahari. Jadi kita tanya kita punya diri kenapa dan apa hukum kesehatan yang saya langgar. Saya tidak minum secukupnya, saya stres mungkin dan segala macam dan you know natural remedy itu adalah bahan-bahan yang Tuhan sudah provide di nature untuk menolong kita gitu. Tetapi yang paling utama adalah kita go back to the laws of health, hukum-hukum kesehatan. Apa kira-kira di situ yang saya lakukan sehingga menyebabkan saya itu sakit? Karena to be honest teman-teman, virus bakteri kita hidup di dunia yang penuh sekali dengan apa? Penyakit di mana-mana. Kalian mau keluar dimanapun pasti terekspos dengan virus, dengan bakteri. Kenapa ada yang sakit, kenapa enggak? Karena satu orang daya tahan tubuhnya kuat, satu orang daya tahan tubuhnya tidak kuat. Kenapa daya tubuhnya tidak kuat? Nah, itu pertanyaan. Apa dari hukum kesehatan yang saya langgar sehingga membuat saya punya tubuh itu rentan terhadap penyakit. Seperti itu ya. Oke, di sore throat di sini apa ada teman-teman yang mau kasih pertanyaan atau tambahan atau mungkin ada pengalaman dengan natural remedy yang lain? Jadi selain kita gargle, um, oregano atau bawang putih, kita juga bisa bisa minum itu, bisa minum bawang putih,
dan juga bisa minum kunyit karena kunyit itu antiinflamasi. Kita bisa minum onion atau bawang merah, bawang bawang bombay, natural remedy yang mengandung apa? Antibakteri dengan antivirus gitu ya. Kita bisa minum karena kita punya body juga perlu untuk fight di dalam dan juga kita gargle di sini untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sini di kita punya tenggorokan. Seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk bagaimana kita bisa treat kalau kita sudah mau batuk, kalau sudah rasa nggak enak badan, kalau sudah rasa em, sakit menelan, itu kan biasa lumrah ya. Jadi ini yang mungkin kita bisa lakukan untuk menolong kita daripada langsung ambil obat, kena panas langsung langsung cepat-cepat kan. Kita harus belajar untuk depend on God, bukan depend on pharmacy. Why? Because salah satu jawaban adalah one of these day we cannot buy or sell. Kita nggak bisa jual, kita nggak bisa beli. Bukan one of these day, teman-teman, is very soon. Kalian lihat what's going on right now. Amerika perang dengan Iran. Apa Tuhan Yesus bilang? Before the end of time, akan ada apa? Peperangan, lebih meningkat, penyakit di mana-mana. It is happening right now, teman-teman. Inilah waktu kita selama kita masih ada kesempatan untuk teach kita punya diri bagaimana untuk bisa sehat dan bagaimana bisa menolong orang lain dan bagaimana lebih depend on God daripada depend on medicine. Bergantung kepada Tuhan dengan natural remedy daripada bergantung terhadap obat-obatan. Oke? Okay? Ada yang mau kasih tambahan? Silakan. Alright, jadi mungkin Kalau i- oh ya, silakan Fon. Ya, silakan Fon. kalau bilang sakit batelan, kalau tuh orang biasa di sini Mhm, cuman dia pakai kalau apalagi musim sekarang cuaca sekarang di Manado biasa hujan, angin, mhm, dingin, mhm, gampang sekali mau tak kena itu apa mhm. sakit batuan itu ya. Iya, ya. Jadi orang biasa, orang juga orang rumah semua gampang sekali karena semua ada alergi, gampang Hmm, sekali mau tak kena itu apa sakit batelan. ya, ya. Apalagi kalau so capek pulang kerja malam, Oh ya. kadang-kadang Mhm, tuh suara so ndak mhm. ada, so Ya, hilang, ya, kong ya. leher semua gatal. Itu Mhm. orang biasa kalau itu kalau ndak madu itu saraba. Tuh orang biasa bikin saraba air goraka. Oh iya iya betul betul betul. Saraba air Hmm. Guraka. Iya betul pakai madu. Mhm. Madu atau pakai gula merah sedikit. Mhm, mhm. Betul betul Fon. Biasa orang pakai itu sih untuk mose hilang mose hangat dan itu tenggorokan biasa Ya orang pakai itu kalau betul. orang di rumah. Itu saja sih Oh kalau ya dari thank you orang. Fon. Iya ya thank you Fon. Thank you atas tambahannya ya. Jadi kalian bisa gunakan anything yang natural begitu yang bisa untuk membantu sakit batalan begitu ya atau sakit di tenggorokan. Jadi apa aja yang work? Kalau ada oregano, pakai oregano. Kalau ada bawang putih, pakai bawang putih. Minum bawang putih, dia punya air dengan bawang merah atau jahe. Yang tadi Foni bilang saraba, jahe pakai madu. Dan kita sudah belajar waktu lalu madu juga dia punya property atau dia punya em, isi dari madu itu hampir sama dengan bawang putih. Jadi betul, madu dengan jahe untuk menolong eh, tenggorokan. Makanya kalau kalian ada misalnya ada eh, experience atau pengalaman untuk sakit-sakit yang kalian lakukan di Indonesia, please share karena em, kita semua bisa berbagi informasi. Ini informasi yang kita dapat dan ini informasi yang kita sudah terapkan. Teman-teman ada informasi apa? Go ahead silakan share supaya kita bisa apa yang ada di sekitar kita. Biasanya teman-teman kita punya dapur, bahan-bahan masak di dapur itu sebenarnya adalah obat-obat kalau kita tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Tadi seperti Foni bilang, jahe, madu itu kan semua apa? Ada di dapur dan available tersedia untuk membantu orang yang sakit. Thank you, Fon. Ada lagi yang lain? Sama-sama. Jadi kalau kalau contoh ndak ada jahe atau apa, tuh orang boleh pakai
cengkidang, cingke-cingke, Mhm. cingke tapi jangan banyak. Cingke atau enggak tambah itu apa? Sarimbata. Kalau orang Manado bilang sarimbata itu watan. Hmm. Itu itu minum campur jahe sedikit. Kalau ada jahe, kamu pakai cingke. Itu Mhm. campur cingke, jangan banyak-banyak sih karena pedis tuh. Hmm. Jadi tambah sedikit untuk museh hangat itu tenggorokan. Itu Hmm. saja ya. Oke ya. Thank you, Fon. Thank you. Terima kasih atas tambahannya. Jadi bagus sekali ya. Jadi maksudnya cengki ya, kita tahu cengki ada properties juga untuk kita lupa apakah dia antibakteri ya, anti anti virus. Tapi ya betul sama dengan apa tadi, lemongrass, kalau bahasa Inggris itu lemongrass, watan. Jadi untuk menolong em, kalau sakit sakit tenggorokan ya, Fon. Iya, iya, sakit tenggorokan. Ya. Oke, thank you, Fon. Oke, jadi berikut ini waktu lalu ada pertanyaan mengenai, kan dulu kita kalau kita dulu waktu masih kecil di Indonesia, kalau ada luka di kaki, kita tahu kita punya orang tua itu kasih jeruk kalau di ratahan, mereka bilang lemon swangi. Kalau bahasa Indonesia namanya jeruk purut ya, jeruk purut. Nah, ini dia punya gambar. Kalau bahasa Inggris namanya kaffir lime. Ini biasanya kita lihat ada di restoran-restoran, Thai restoran atau restoran ada makanan-makanan dari Thailand. Nah, waktu kita search, maksudnya waktu lalu waktu bahas medical missionary, kita bahas sedikit mengenai lemon ini ya, jeruk purut gitu. Waktu sakit minum ini sama pakai madu ya, Fon, jeruk purut ini sama Iya, pakai madu ya ya, boleh. pakai madu, terus Pakai gula madu. minum apa garlic apa onion broth, Black garlic, garlic. ya Black garlic. garlic itu. Jadi itu menolong waktu waktu batuk. Nah, waktu lalu kita tanya, kenapa ini jeruk purut ini ditaruh di luka dan bisa saya sebagai saksi hidup. Kenapa waktu kita, jadi misalnya contoh ya, misalnya saya punya tangan ini, ada luka di sini, terus sudah bengkak, bernanah sama merah-merah. Jadi yang kita tahu, yang kita punya orang tua kasih itu, ambil jeruk purutnya dipotong, dipotong dua, kemudian lemonnya itu ditaruh di jari yang sakit itu gitu, dikasih diam begitu gitu loh. Jadi the next day atau hari berikutnya kita lihat dia punya bengkak sudah turun, dia punya nananya udah hilang dan sepertinya kempes begitu ya. Nah, sampai sekarang ini baru kita tahu kenapa kok mereka pakai jeruk purut gitu loh. Maksudnya mereka dapat informasi dari mana, ide dari mana. Saya sendiri nggak tahu, mungkin itu dari turun-temurun orang tua mereka bikin yang mempunyai khasiat untuk apa? Untuk tangan yang infeksi gitu. Dan akhirnya waktu kita search atau cari mengenai eh, kaffir limes atau jeruk purut, nah ini yang kita dapat. Kenapa saya punya orang tua atau teman-teman ya yang kena luka infeksi di kaki atau di jari? Kenapa? Kok jeruk jeruk purut ini? Karena teman-teman di Indonesia punya jeruk purut gitu. Kalau di sini kita jarang-jarang lihat, yang kita di sini malah lihat lemon ya, yang warna kuning itu. Nah, sekarang apa yang ada di jeruk purut itu? Ternyata jeruk purut itu membantu penyembuhan luka melalui sifat antibakteri, anti jamur, anti inflamasi yang kuat. Aduh, kita bilang, oh ya ampun. Ternyata, Fon, kalau mau pakai jeruk purut itu jeruk itu mengandung, memiliki sifat antibakteri, anti jamur, anti inflamasi. Kalau kita baca ini semua sama dengan tadi di oregano ya, di oregano. Sama, dia mempunyai antibakteri, anti jamur dengan anti inflamasi. No wonder pantasan kalau ditaruh di luka itu
lukanya itu akan kempes gitu loh, akan nanannya keluar, merahnya nggak ada karena dia mengandung apa? Antibakteri gitu. Jadi kalau orang kan kena luka, kenapa dia bernanah dan merah itu karena tubuh berperang untuk bakteri yang masuk di kita punya tangan atau kaki dan ini jeruk purut ini mengandung bahan-bahan alami untuk itu gitu. Dan dibilang terutama mengandung senyawa citronel dan limonene. Jadi terus dia bilang, dan kita akan kasih ya nanti sebentar sesudah kita baca, bagaimana kalian bisa gunakan dia punya daun, oke? Okay? Dia bilang, minyak esensialnya atau essential oil. Nah, kalau teman-teman ada essential oil dari lime kafir atau jeruk purut, itu dapat menghambat bakteri pada luka dan infeksi, teman-teman. Jadi kalau ada essential oil bisa pakai essential oil. Terus dia bilang sementara antioksidan membantu memperbaiki kulit dan mengurangi pembentukan bekas luka. Wow, jadi waktu kita baca ini kita bilang sama persis dengan apa? Dengan bawang bombay atau bawang merah di Indonesia. Ya kan, memperbaiki kulit, mengurangi pembentukan bekas luka. Sama persis. Terus dibilang secara tradisional, jeruk purut digunakan dalam krim, jadi mereka bisa bikin krim jeruk purut. Dan minyak jeruk purut, saya akan kasih ya bagaimana, saya akan kasih nanti bagaimana untuk kalian bisa bikin minyak jeruk purut untuk perawatan kulit serta meredakan nyeri sendi dan otot. Wow, jadi jeruk purut itu bukan hanya untuk anti infeksi, untuk bukan membantu infeksi, membantu antibakteri. Ternyata dia punya minyak itu untuk meredakan nyeri sendi dan otot. Wow, luar biasa ya ini jeruk purut ini. Jadi teman-teman, kalian di Indonesia ada jeruk purut dan gunakan nanti kita kasih tunjuk bagaimana bikin minyak di bawah. Nah, kita baca dulu ya jeruk purut. Terus dibilang, jeruk purut mengandung fungsi sistem kekebalan tubuh karena jeruk purut ini mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, kalau teman-teman ada jeruk purut, kalau kita pagi-pagi biasanya di sini orang baru bangun, biasa orang baru bangun, ada cup, ada air minum itu yang biasanya berisi 4 gelas, 4 gelas air minum. Kalau ini masih kurang kecil, lebih besar. 4 cups, oke, okay? 4 cups of water, 4 gelas air. Jadi air itu adalah air warm water dan di warm water itu air hangat. Kita kalau saya kasih taruh 3 sendok makan, oke, okay? 3 sendok makan lemon. Terus kita taruh um, 1 sendok teh itu garam. Biasanya kita pakai garam Celtic salt atau garam Celtic atau garam Himalayan salt karena garam itu mengandung apa? Mineral. Oke? Okay? Jadi ini kita share kita punya pengalaman ya, teman-teman. Jadi pagi saya sama Dino minum itu. Right? Kita minum itu. Kalau kita minum itu, air itu, jadi sebelum kita makan pagi, breakfast, air itu kita harus habisin gitu. Kalau sama anak-anak saya, orang saya junior, bukan 4 gelas, mereka 2 gelas. 2 gelas air, kita taruh 1 sendok makan lemon, terus sedikit garam. Kita mulai kasih mereka garam ya, untuk mereka minum. Nah, di sini dibilang kalau jeruk lemon kafir itu, jeruk purut itu dia bilang membantu melancarkan pencernaan. Nah, teman-teman, kalau kalau kita minum lemon di sini, oke, kita share kita punya testimoni. Sesudah kita minum lemon itu, biasanya mungkin sekitar 30 menit sampai 2 jam di antara waktu itu, kita langsung ke toilet. Langsung ke toilet, teman-teman. Dan waktu ke toilet itu, kita rasa kita punya perut itu langsung kosong gitu. Adalah kita punya perut itu sepertinya jadi makanan-makanan yang kita makan
dari makan siang sampai atau sometimes kita hanya 2 kali makan sehari, siang atau sore, itu biasanya pagi-pagi itu sesudah kita minum itu kita punya perut sepertinya kosong kayak dikasih keluar semua gitu. Sometimes keluarnya itu hanya seperti air dengan kita punya kotoran begitu. Kalau saya mau bilang di diarrhea atau diarrhea, 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 bahasa Indonesia apa diarrhea? Enggak seperti itu ya karena kalau diarrhea itu mungkin berkelanjutan, tapi ini hanya 1 kali gitu Kak. Plum begitu. Kayak kasih bersih saya punya apa? Pencernaan. Nah, teman-teman, kalau kalian mau coba bisa pakai kalau kalau di Indonesia susah dapat lemon, lemon itu kan yang warna kuning. Tapi kalau kalian ada jeruk purut, coba kalian try dengan jeruk purut gitu. Itu perut itu seperti langsung kayak kosong gitu dan ready untuk makan pagi gitu. Setiap hari orang bikin itu, minum itu. Sometimes malah kita kehabisan lemon karena apa? Kita setiap pagi, saya sama Dino sama anak-anak minum itu tiap pagi gitu. Dan perut memang kosong gitu. Dan kita punya pencernaan itu lancar gitu teman-teman. Nggak ada kayak konstipasi ya. Nggak merasakan konstipasi sejak kita bikin itu. Dan kalau kalian mau coba, give it a try. Coba pakai pagi itu minum air lemon jeruk purut karena dia mengandung vitamin C yang tinggi juga gitu. Untuk membantu apa? Kita punya fungsi kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan juga memberikan sifat antibakteri, anti jamur untuk kulit, serta meningkatkan kesehatan mulut. Wow, jadi kalau kita minum, meningkatkan kesehatan mulut, teman-teman. Dan kita lihat di sini ya, dia bilang um, membunuh apa? Jadi minyak esensial dari daun jeruk purut atau essential oil dari daun jeruk purut membunuh bakteri. Kalau teman-teman mempunyai anak-anak, biasanya anak-anak remaja atau siapa saja yang berjerawat, teman-teman, berjerawat, dia punya kulit berjerawat, kita bisa kasih oil atau minyak dari jeruk purut ini karena jeruk purut ini antibakteri, anti jamur untuk kulit. Terus dia bilang bakteri yang bikin kita berjerawat yaitu bakteri yang terdapat pada jerawat. Ini dibilang. Terus kita lihat sini ya. Luar biasa ternyata ini jeruk purut. Bersama dengan efek antiinflamasi, minyak ini dapat membantu mengurangi pembentukan jerawat serta perkembangan bekas luka dan noda yang muncul setelah jerawat. Oh boy. Jadi biasa kan kalau orang ada jerawat, biasanya kalau jerawatnya itu sudah besar, terus habisnya itu jerawatnya itu bisa infeksi atau biasa ada bekas luka. Tapi kalau kita pakai minyak ini, itu mengurangi pembentukan jerawat serta perkembangan bekas luka dan noda yang muncul setelah jerawat. Jadi luar biasa sekali ini jeruk purut, bagaimana dia punya efek atau dia punya properties atau kandungan isi dari jeruk purut ini adalah sangat luar biasa ya teman-teman untuk kulit. Dan terakhir ya, terakhir. Ini luar biasa teman-teman. Terakhir yang mengenai jeruk purut, dibilang terpena dalam minyak jeruk purut seperti citronella dan lemonan memiliki sifat antioksidan. Tadi kita sudah share ini, dia bilang antioksidan sangat populer dalam produk perawatan kulit saat ini. Jadi kalau teman-teman mau kulitnya bagus, oke, kelihatan lebih awet muda, ini jeruk purut ini memiliki antioksidan. Oke? Terus dia bilang, saat ini atau saat antioksidan ini membantu membalikan efek penuaan pada kulit dan menjadi kulit tetap sehat serta bercahaya. Wow. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau kulitnya itu sehat, oke, kan biasa di sini orang-orang suka sekali beli krim-krim atau bahan-bahan atau perawatan kulit supaya kulit kita itu tidak kelihatan tua gitu ya. Nah, jeruk purut ini kalau kalian tahu bikin nanti kita show kasih tunjuk bagaimana dia itu punya antioksidan supaya mencegah efek penuaan pada kulit dan menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya kayak ya glow gitu ya. People like wow, your face is glowing gitu.
Terus dia bilang, karena jeruk purut memiliki sifat antibakteri. Nah, ini teman-teman. Karena jeruk purut ini memiliki sifat antibakteri kan tadi yang kita sudah bahas, makanya dia bagus untuk luka. Nah, kita bisa gunakan ini. Bahan ini juga bersifat anti ketombe dan anti kutu rambut. Jadi, teman-teman, jadi jeruk purut ini luar biasa ya kalau teman-teman punya masalah berketombe atau biasa anak-anak kecil kalau ke sekolah. Dulu kita tahu ada saya punya teman-teman yang kalau kita ke sekolah itu ada kutu di dia punya rambut, sampai sampai kita juga kena karena berteman-teman dengan teman-teman yang punya kutu di rambut. Nah, kalau kalau teman-teman punya anak atau tetangga atau siapa saja ada kutu rambut, coba try dengan pakai jeruk purut. Oke, kalau berketombe coba pakai eh, jeruk ini untuk taruh di kita punya rambut gitu ya. Dia bukan di rambut, di kita punya scalp atau kita punya kulit di rambut. Nah, kalau kita mau bikin dia punya oil atau minyak, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa bikin minyak? Minyak dan kita rasa ya, minyak ini bukan kita rasa, which is true karena ini sudah orang sudah bikin research, mereka punya kulit um, efek penuaan dan dia punya antibakteri, atau kalau teman-teman punya anak-anak atau tetangga atau siapa saja yang mempunyai jerawat, banyak sekali jerawat, kalian bisa bikin gini. Bagaimana untuk bikin minyak dari jeruk purut? Oke. Jadi yang kita perlukan itu adalah 30 fresh leaves atau daun yang masih fresh. Oke. Dan ambil dua cups atau 2 gelas dari neutral oil. Minyak kalian bisa pakai peanut oil atau grapeseed oil. Tapi kalau kita rasa ya, kita rasa kalau karena di Indonesia lebih banyak apa? Coconut oil atau minyak apa namanya? Minyak kelapa. Teman-teman, minyak kelapa mempunyai properti bahan-bahan yang juga sangat bagus, teman-teman, untuk kulit, punya antibakteri. Itu minyak 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 kelapa ya, teman-teman. Jadi kalau kalian ada minyak kelapa, kalau kita pribadi kita akan gunakan minyak minyak kelapa, oke? Tapi kalian bisa pakai peanut oil atau grapeseed oil, mungkin susah dapat di Indonesia, kita akan pakai minyak kelapa. Terus apa yang kita lakukan itu kita blender itu daun daun dari jeruk purut di blender dengan 2 gelas, 2 cups. Kalau 2 cups itu biasanya 500 cc ya, hampir 500 cc. Kita blender itu selama 3 sampai 5 menit. Kemudian kita saring. Kita saring. Kalian bisa pakai saringan apa aja. Yang penting yang keluar itu hanya hanya dia punya minyak gitu. Nah, itu minyak itu teman-teman bisa dipakai untuk jerawat, bisa dipakai untuk taruh di apanya? Di rambut yang berketombe. Seperti itu bisa ditaruh di luka kalau ada yang luka gitu. Jadi kalian bisa sesudah itu kalian bisa taruh di em, jangan taruh jangan taruh di tempat yang panas, simpan di tempat yang tidak kena langsung matahari begitu. Jadi kalau ada luka bisa pakai itu, ada jerawat bisa pakai itu. Kita punya malam-malam kalau kalian sebelum tidur atau itu bisa pakai dia punya minyak taruh di muka seperti itu. Jadi itu antioksidan, tinggi vitamin C. Banyak sekali produk-produk yang dijual di mana-mana ya untuk vitamin C untuk kulit gitu supaya apa? Mengurangi flek-flek hitam di kulit. Sedangkan jeruk purut itu mempunyai vitamin C yang sangat tinggi dan antioksidan. It is very good for your skin. Sangat bagus untuk kita punya kulit begitu. Jadi kenapa sampai di jeruk purut? Karena waktu lalu kita bahas begitu dan saya bilang, oh kita pingin bikin search kenapa kok dulu orang tua pakai jeruk purut. Apa sebenarnya yang ada di jeruk purut itu untuk luka ya? Ternyata
dia punya manfaat itu sangat bagus dan ternyata bukan hanya itu, bisa untuk kulit juga gitu. Dia punya benefit dan sangat tinggi dengan vitamin C. Oke, jadi kalau teman-teman kena luka atau yang Foni kasih testimoni, em, batuk-batuk, pakai jeruk purut karena mengandung antibakteri. Di situ mengandung antibakteri, sifat antibakteri, dan juga meningkatkan imun sistem, ya kan? Antiinflamasi. Jadi kalau teman yang batuk-batuk ataupun sakit tenggorokan, teman-teman pakai ini ya, minum 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 jeruk purut. Bisa kalian peras dia punya jeruk, taruh madu, dan kalian bisa minum. Akan membantu untuk apa? Any inflamasi di kita punya tubuh, antibakteri, anti jamur. Jadi kalau mau bantu kita punya tubuh, kita harus help inside out. Misalnya ada ada sesuatu, ada jerawat di situ. Jadi jerawat itu em, jerawat itu sebenarnya hanya memanifestasi, oke, apa yang di dalam kita punya tubuh gitu. Seperti itu ya. Jadi kita bisa antibakterinya, maksudnya kita bisa minum jeruk purut di dalam dan juga aplikasi di luar juga gitu. Oke, jadi ini adalah jeruk purut yang waktu lalu kita bahas. Teman-teman ada mau kasih komentar atau tambahan atau any experience dengan jeruk purut, silakan. Ini yang kita cari dan kita bisa share kepada teman-teman. Gimana, Fon? Oke, jadi ini adalah manfaat dari jeruk purut ya. Oke, em, kita. Halo Joy. Oh ya, silakan Tan. Ya, terima kasih itu masukan bagus sekali. Dan puji Tuhan juga Juan dan Iko ini dari dia anti obat kan. Jadi masukan buat dia bagus sekali. Thank you Juan, Sobat Iko. Oh iya, Hmm, iya. ya puji Tuhan sekali ini dia. Kalau lalu kan cuma bawang tuh orang udah bahas, tapi Mhm. ini ada masukan. Jeruk purut. Thank you. Ya. Iya, iya, Ya, oke. ya. Thank you Tan, thank you Tan. Dan Ya. juga thank you share-nya. Ini saya juga lagi treatment sendiri sih. Saya coba karena saya lihat di online. Iya. Air ini apa? Air putih tiap pagi, air putih pakai chia seed. Habis itu pakai ini, pakai jeruk. Mhm. Nah itu setelah 1 minggu saya coba dan rupanya saya coba intermittent fasting. Mhm, mhm. Rupanya bisa gitu, 20 jam saya bisa tahan untuk nggak makan. Dan Hmm. juga dalam kondisi itu badan jadi enak sih, jadi ringan. Mhm, mhm, Ya mhm. walaupun cuma baru 1 minggu sih saya coba. Cuma Iya, iya. rupanya penting dan juga eh, mungkin agak sedikit keluar dari konteks, tapi tentang garam agak susah kan di sini cari Celtic salt. Mhm, 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 Habis itu mhm. akhirnya saya coba ini baru ambil dapat kusamba dari Bali kayaknya, kusamba sea salt. Nah Oh, ini oke, oke. Aha. ya, teman-teman anak-anak kan saya juga latih basket di sekolah. Ya Mhm. itu mereka itu sebelum karena mereka kan keringetan dan Hmm, mereka minum begitu banyak, saya udah rasakan minum banyak pun nggak membantu gitu. betul, Rasa betul. craving hausnya itu. Mhm, mhm. Akhirnya saya coba ya itu oke, apa ambil sejumput taruh dia di lidah baru mereka minum. Dan rupanya itu Hmm. sangat membantu gitu. Daya tahan mereka untuk main basket itu agak lama. Mhm, mhm. Dan ya ini kalau emang dengan jeruk ini juga bagus, saya lihat ini ya, Mhm. untungnya banyak. Ya mungkin nanti saya akan cobakan dengan murid-murid anak-anak basket itu. Hmm, mhm. Ya, thank you Juan. Thank you for sharing. Ya, jadi itu garam yang dari Bali itu dari Bali ya, Juan? Garamnya itu. Ini ya kayaknya sea salt kusamba. Sisa Dari Kusamba Indonesia. dari Ya, Indonesia. garam. Saya Itu cari Celtic susah sekali dan mahal sih. Ada mahal. iya iya betul di sini juga agak mahal. Wait a minute. Jadi garam itu bisa didapat di Indonesia gitu. Maksudnya available dijual di mana-mana atau harus di Iya, ini online sih saya beli online karena ya saya cari yang mereka tidak sampai di oven gitu. Maksudnya garamnya tidak dibikin pakai oven. Kalau pakai hmm, oven kan mineralnya banyak kan hilang gitu. Bang, ya ya Nah betul. ini mereka kusamba ini mereka jemur gitu. Iya iya. Tekniknya jemur. Oh, Semestinya dia kayak Celtic salt. betul betul. That's good. That's good. Jadi teman-teman yang nonton kalau misalnya
mau cari garam seperti itu, jadi mungkin Tante Kor atau minta Juan bisa kirim dia punya link untuk bisa beli dia punya garam itu. Karena kenapa? Kebanyakan kita orang di Indonesia hanya pakai garam garam yang biasa ya, yang hanya mengandung sodium begitu. Tapi justru garam yang bagus itu adalah garam yang mengandung banyak mineral. Makanya yang tadi yang kita share teman-teman bahwa pagi-pagi itu kita minum kalau sometimes pakai Celtic salt, sometimes pakai Himalayan salt karena mereka itu mengandung banyak mineral. Nah, kalau Juan bisa share itu link yang garam itu yang punya banyak mineral itu dan itu sudah bisa dibuktikan kepada anak-anak yang main basketball. Kenapa? Karena waktu mereka berkeringat kan mengeluarkan banyak sekali mineral seperti itu ya dari kita punya keringat yang keluar. Jadi minum air putih itu tidak mengembalikan yang mineral yang mereka keluarkan lewat keringat gitu. Jadi sangat bagus untuk minum seperti itu dan itulah garam yang harusnya kita pakai yang mineralnya masih bagus. Kenapa orang-orang takut, orang-orang penyakit darah tinggi takut pakai garam? Karena memang kalau garamnya itu sangat tinggi dia punya sodium, itu juga akan akan menyebabkan darah tinggi gitu. Tapi kalau garam yang banyak mineral itu justru malah membantu kita gitu loh. Jadi itu konsep orang yang jangan makan garam sama sekali gitu. Sebenarnya tergantung garam apa yang kita ambil gitu. Kalau garam yang banyak mineral justru itu yang sangat bagus untuk blood pressure. Tapi kalau garam-garam yang hanya garam-garam yang biasa-biasa itu yang hanya mengandung sodium, nah itu yang sangat sangat yang sangat berbahaya ya. Jadi thank you untuk Juan untuk masukannya dan thank you untuk join. Nah, kita mau bahas satu lagi ya. Satu lagi sekitar 10 menit karena kita akan selesai dalam sekitar 10 menit karena orang di sini mau tutup sahabat. Jadi kita mau bahas mengenai satu lagi mengenai kalau teman-teman mempunyai teman atau tetangga atau orang-orang yang mempunyai gula darah tinggi atau saya, oke, gula darah tinggi. Oke, wait, sebelum kita ke situ untuk Juan yang intermittent fasting yang pakai chia seed, memang chia seed itu bikin apa? Bikin full, kayak rasa full dan nggak akan rasa lapar begitu ya. Makanya untuk orang yang mau lose weight, mau intermittent fasting itu sangat-sangat dianjurkan untuk lose apa ya lagi belly button atau bukan belly button, belly fat atau orang yang gemuk apalagi di perut itu. Orang yang gemuk di perut itu biasanya sign of inflammation atau inflamasi di kita punya perut. That is inflammation, teman-teman. Jadi untuk intermittent fasting itu sangat bagus untuk menurunkan berat badan apalagi fat atau lemak di perut ya. Dan thank you Juan for sharing. Yes, chia seed is very good. Nah, sekarang terakhir kita mau bahas bagaimana untuk menurunkan gula darah. Oke? Jadi biasa orang atau penyakit orang diabetik atau penyakit gula, biasa ini yang kita lihat dan saksikan sendiri. Orang yang penyakit gula itu, kita nggak tahu di Indonesia dia punya nama obat itu apa, tapi kita rasa dia punya isi itu sama, tapi mungkin namanya berbeda. Yang kita sering lihat itu orang suka pakai metformin. Metformin, everywhere kita lihat orang yang kena diabetik, kebanyakan pasti ada metformin atau glipizide. Nah, metformin ini kita lihat kenapa orang pakai metformin kalau gula darah tinggi langsung dikasih obat. Jadi metformin ini dia punya kerja ini adalah dia menurunkan liver glucose production. Jadi kita punya liver ini mau kasih produce itu glukos atau gula itu, tapi dia menurunkan it reduce liver glucose production dan improve insulin sensitivity. Jadi kalau kita punya blood sugar kan ada insulin, kita punya blood sugar turun, gula darah itu turun. Dia improve sensitivitas dari insulin. Nah, ada juga beberapa obat yang untuk blood sugar, glimepiride, glipizide, glyburide, dan anything, oke, teman-teman. Tetapi yang tadi saya bilang, setiap obat itu
pasti ada side effect. Side effect-nya bisa diarrhea, bisa konstipasi, bisa sakit di perut, dan segala macam, dan banyak sekali side effect dari obat-obat itu sendiri, teman-teman. Jadi, kalau kita untuk bagaimana untuk menolong orang-orang, jadi kita jangan bilang ya, oh kamu blood sugar, you have to stop your medication. Kita nggak bisa approach orang seperti itu. Kita tolong mereka, oke, ini obat, misalnya, dia punya side effect seperti ini, oke, ini. Dan dia akan mempengaruhi organ ini. Jadi kita terangkan gitu. Ini obat, kita bilang. This medicine. Nah, sekarang bagaimana untuk ada option yang lain, ada pilihan yang lain yang lebih baik daripada obat itu sendiri. Oh, jadi option yang lain itu apa? Option ini teman-teman nggak perlu banyak duit mau keluarkan. Metformin dengan obat-obat yang lain bisa juga spend a lot of money untuk buy ini obat-obat. Oke? Jadi yang kalau kita menolong orang yang high blood sugar-nya, kita suruh mereka ini. Sesudah kamu makan, walk 30 minutes. Namanya kalau di Ellen White punya tulisan itu adalah digestive walk. Ellen White suggest sesudah kita makan, setiap kali kita makan, kita digestive walk. Tadi sesudah makan, Dino panggil digestive walk, kita lagi prepare tambah Bible study, lagi prepare ini materi. Tapi Dino sama anak-anak pergi jalan untuk digestive walk. Nah, kenapa namanya digestive walk? Jadi kita jalan, nggak lari, nggak jalan yang hanya biasa-biasa, tapi jalan agak cepat begitu ya. Nah, waktu kita jalan sesudah kita makan, oke, menurut penelitian itu sama dengan teman-teman injek insulin. Jadi untuk orang yang diabetik itu atau orang yang sakit gula itu, sebenarnya kalau mau pakai natural insulin, oke, nggak perlu disuntik. Habis makan suruh mereka jalan 30 menit, lebih bagus di bawah sinar matahari. Dan kita akan kasih tahu kepada teman-teman bagaimana kalau kita jalan di bawah sinar matahari, selain tadi waktu orang jalan itu digestive walk itu sama seperti kita kasih insulin, oke? Benefit kedua, kalau kita sesudah kita makan, kita exposure atau kita kena sinar matahari setelah makan, ini dia punya research ya, penelitian. Paparan sinar matahari alami. Ini, terutama yang mengandung cahaya merah dan inframerah dekat, oke? Dibilang, dapat membantu menurunkan kadar gula darah setelah makan dan meningkatkan metabolisme dan memperbaiki fungsi mitokondria kita punya sel. Terus dibilang di sini, penelitian menunjukkan bahwa 15 menit, oke, 15 menit paparan cahaya dapat mengurangi lonjakan glukosa lebih dari 27%, sementara paparan cahaya alami secara konsisten membantu menjaga kadar glukosa tetap stabil. Wow, teman-teman, luar biasa, teman-teman. 15 menit aja sudah apa? Mengurangi lonjakan glukos. Kan biasa kalau kita sesudah makan, right? After we eat, biasanya kita punya apa? Glukos. Kita punya glukos itu, gula darah itu kan langsung spike ya. Apalagi kalau makan makanan yang tidak sehat gitu. Tetapi kalau kita jalan, nah jadi dua benefit. Kalau kita jalan, itu sama seperti apa? Kasih insulin. Kalau kita kena matahari, sama seperti kita mengurangi lonjakan glukos lebih dari 27%, teman-teman. Dan juga untuk membantu menjaga glukos tetap stabil. Jadi kita punya glukos itu nggak spike, tapi stabil gitu. Kalau kita jalan, apalagi di bawah sinar matahari. So, orang yang kena diabetic atau orang yang punya high blood sugar, jangan langsung obat. Teman-teman, Tuhan punya another method, Tuhan mempunyai metode yang lebih baik, yang free. Jalan kalian bayar berapa? Sinar matahari kalian harus bayar berapa? Obat kalian harus bayar berapa? Dan dia punya efek samping itu apa? Tuhan punya metode itu lebih jauh lebih baik daripada obat yang kita ambil gitu, teman-teman. Jadi kalau kita bisa educate, kita punya apa? Coba kalian cari what side effect obat yang misalnya kita ambil.
bandingkan dengan Tuhan punya metode. Tuhan punya metode jauh lebih baik dan lebih unggul dibandingkan dengan apa yang dunia offer untuk kita ya, teman-teman. Dan juga treatment yang terakhir adalah kalau orang yang punya kadar gula darah yang tinggi, gampang, teman-teman. Garlic and onion broth, ini yang selalu di-share di Medical Missionary ya. Kaldu bawang putih dan bawang merah. Nah, bawang putih itu apa? 1 large onion atau bawang bombay, 5 clove of garlic, 5 siung, 3 cups of water, dikasih mendidih airnya, terus kasih simmer atau kasih kecil dia punya api, terus selama 20 menit. Dan kita minum 15 menit sebelum kita makan. Jadi setiap kali kita makan, misalnya 3 kali makan, minum 1 cup sebelum makan. 15 menit sebelum makan. Pertanyaannya, kenapa minum garlic broth? Kenapa minum garlic sama onion broth? Ini penelitian ya teman-teman. Bawang putih dan bawang merah atau bawang bombay atau onion merupakan bahan alami yang kuat untuk membantu mengendalikan kadar gula darah tinggi, teman-teman. Terutama karena kandungan senyawa sulfur seperti alisin pada bawang putih dan allyl propyl disulfide pada bawang merah. Senyawa ini, perhatikan ya, senyawa ini dapat meniru kerja insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin. Tadi itu metformin, yang obat yang di atas yang kita share, itu kan dibilang katanya meningkatkan sensitivitas insulin, right? Tapi metformin mempunyai efek samping yang banyak, teman-teman. Ini onion dengan bawang putih dengan bawang merah atau bawang bombay, nggak ada dia punya efek samping. Tapi dia punya kerjasama. Kalau kalian bandingkan harga metformin dengan bawang putih dengan bawang merah, itu bawang putih, bawang merah kalian bisa tanam sendiri dan itu free. Metformin harganya berapa, teman-teman? Tapi kerjanya sama dan bawang putih, bawang merah nggak ada efek samping. Metformin has a lot of side effect. Membantu meningkatkan sensitivitas insulin, serta membantu menurunkan kadar A1C pada penderita diabetes. Oh man, A1C itu adalah kita punya tubuh itu selama sekitar 2 bulan apa 3 bulan. Jadi dia detect berapa kita punya kadar gula di kita punya darah gitu. Jadi kalau setiap hari kita minum, oke, garlic dengan onion broth, kalau kita punya A1C tinggi, kalian bisa cek. Sometimes kita pikir, oh kita vegetarian, kita vegan. Tapi kalau kita banyak sekali makan makanan yang tidak sehat, dan makanan-makanan yang fake meat, terlalu makan banyak yang mengandung gluten, dan seterusnya. Teman-teman, kita lihat ada pasien di tempat kerja kita, mereka itu Advent, oke, vegetarian, tapi kena penyakit gula gitu. Kenapa? Karena makanannya yang penting nggak makan daging, tetapi makan makanan yang tinggi dia punya kadar gula, makan cheese dan seterusnya. Makanya mendapat penyakit apa? Diabetik. Tapi onion dengan garlic broth itu menurunkan kadar A1C pada penderita diabetik. Jadi teman-teman, Tuhan punya remedy lebih jauh, lebih tinggi, lebih bagus, dan lebih superior, lebih easy, oke, gampang untuk di-reach, sometimes nggak perlu bayar, teman-teman. Dan apalagi juga kita harus minum apa? A lot of water ya, drink a lot of water, minum banyak air untuk menurunkan kadar gula. Exercise. The loss of health, teman-teman. Makan makanan yang sehat gitu, jangan makan makanan yang tidak sehat. Jadi, ya ini yang kita bisa share ya pada saat ini karena kita sudah selesai kita punya waktu. Dan kita mau share sekali lagi dari kutipan pertama bahwa Tuhan mempunyai keinginan kita semua itu tidak sakit. Kita sehat, kita tidak menderita. Setan, di other hand, mau kita menderita, mau kita sakit, ya kan? Dan dia membuat orang tidak temperance, ambil obat-obat, apa-apa, obat, akhirnya penyakit ini
mungkin kelihatannya sembuh dengan obat ini, tapi efeknya di organ yang lain, di mata, di liver, di perut, di pikiran kita, di kita punya otak. Banyak sekali medicine yang membuat kita punya otak itu nggak bisa berfungsi dengan normal. And it is very dangerous ya teman-teman. Jadi we need to be aware, kita berdoa kepada Tuhan untuk kasih kita kebijaksanaan, kasih kita kekuatan, kasih kita keinginan untuk take care of our body, untuk keep the loss of health, untuk mempunyai pengetahuan mengenai natural remedy, dan kalian bandingkan, do your own research. Obat ini dengan natural remedy. Lihat ya di mana yang kita bisa lihat perbandingannya apa teman-teman. Tapi yang paling penting itu adalah apa? The loss of health. Sometimes kita melanggar hukum kesehatan dan mencoba mengobati dengan natural remedy. It doesn't work teman-teman. Sometimes mau ambil berapapun banyaknya natural remedy, tapi kalau the loss of health kita nggak ikut, tetap aja kita breaking God's law, dan penyakit itu karena apa? Kita melanggar akan hukum kesehatan. Itu definisi dari penyakit. Jadi teman-teman, dengan pelajaran ini mudah-mudahan kita terberkati dan bisa termotivasi untuk mempelajari lagi natural treatment, berdoa kepada Tuhan, dan juga untuk mempunyai keinginan untuk menjaga kesehatan tubuh supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga nama Tuhan dimuliakan. Buat teman-teman yang sudah join, thank you very much. Mudah-mudahan bisa bawa berkat untuk kita. Dan sebelum kita berdoa, apa teman-teman ada tambahan atau pertanyaan atau komentar sebelum kita tutup? Ya, terima kasih Kak. Banyak insight baru nih, dan juga ya doakan juga di sini semuanya orang di sini semuanya apapun obat Yes, yang betul akhirnya sekali. tambah merusak merusak organ-organ mereka. Betul. Apalagi tentang garam ini ya. Soalnya saya juga ya baru banyak belajar di online, di mana kalau mereka berusaha untuk kurangi garam, cuma karena ya gitu kata dokter. Padahal sebenarnya kan kalau apa, kita butuh garam, sedangkan kalau kita kurang garam, bahkan saya baca, eh, koreksi kalau salah ya, kalau kekurangan garam bahkan bisa membuat jadi ini apa, apa sih, insulin resistance atau apa itu. Jadi makanya malah lebih berbahaya pada saat kita kekurangan garam. Jadi ya ini ya cuma anak-anak yang malah cuma dengar ke saya gitu. Oh ini kalau kalian olahraga ya itu taruh di lidah baru minum air. Kalian nggak akan craving air terus gitu. Mereka yang dengar. Sedangkan kalau yang teman-teman saya yang sejawat saya bilang, oh ini pakai garam Himalaya. Nah ini ada garam Kusamba yang baru datang, silakan pakai. Cuma mereka nggak percaya gitu. Mereka akan bilang, oh ini mendingan obat dokter aja. Aduh, Jadi emang susah, ya saling mendoakan aja untuk saling meyakinkan betul. mungkin teman-teman sejawat kita yang bisa untuk mereka sadar bahwa obat-obat dokter nggak selalu jadi solusi untuk apapun, untuk rasa Betul. sakit. Exactly. That's right. Betul itu Juan. Jadi sometimes Juan ya, ini pengalaman. Sometimes the first time kalau kita kasih tahu mereka nggak mau dengar. Kita kasih tahu mereka nggak mau dengar. Cuman sometimes kalau mereka sudah kepepet, kalau udah istilahnya sudah kepepet dalam arti mereka nggak dengar kejuan, kemudian mereka malah lebih parah. Nah, mungkin di dalam posisi yang lebih parah itu baru mereka, Juan, kamu bilang apa waktu lalu? Coba kamu share lagi gitu. Jadi it's okay kalau mereka nggak dengar, kita tetap apa namanya? Kita tetap continue, kita punya lifestyle, continue dengan apa yang kita bikin. One of these day. Biasanya begitu, kalau orang sudah kepepet, baru mereka akan cari gitu. Jadi mereka bisa learn, mereka punya lesson ya, untuk bagaimana menggunakan natural remedy lebih bagus daripada obat. Dan juga yang tadi Juan bilang, kalau misalnya sodium level kita juga rendah, itu sangat berbahaya. Sometimes orang udah jadi linglung kalau mereka punya sodium itu kurang gitu. Dan sangat sangat berbahaya kalau sodiumnya itu sangat kurang. Saya punya mama pernah kena sodiumnya itu kurang sekali. Jadi harus dibawa ke rumah sakit, jadi itu dulu ya. Tapi memang sodium itu sangat 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 penting gitu. Dan thank you Juan udah join dan udah share.
untuk saat ini. Terima kasih juga teman-teman. Tambahan Bu. Oh ya, Nang, silakan Nang. Ya. Kita lalu sering beli permen garam Himalaya, Mm-mm. rasanya enak, garamnya berasa dah. Hmm. Tapi waktu kita cek-cek DP apa itu dia punya apa ya DP, ternyata DP kandungan garam cuma berapa persen, Apa? gula yang lebih banyak. Oh, Cuma gula kalau ya. mau beli garam Himalaya di toko mahal sekali. 40 kali 50 ribu itu yang di tempat kecil. Jadi bahaya juga ini permen garam Himalaya ini. Iya, Enak Nang. cuma Oh, kandungan permen. gula Sorry, banyak. permen. Iya, gulanya lebih Iya banyak permen, di dalamnya. Ya. iya tulis permen garam Himalaya. Memang rasa garamnya enak mau makan. Iya, iya. Tapi gulanya Kita lebih cek DP banyak. kandungan garam, aduh sedikit sekali. Iya, iya. Ternyata banyak gula. Orang Brother, kalau tujuan kalau garam ya, yang itu. iya. Kalau ini apa boleh tanya? Ada juga yang ini kan ada obat yang dari tante sih yang kasih tahu. Oh ini apa soda soda kue plus dengan ini apa Baking soda. dengan cuka apel. Cuma Aha. somehow mungkin bladder saya malah jadi ada keluar seperti ada berdarah gitu. Aduh, Jadi ya. waktu itu saya stop. Cuma ini ada kan lagi iklan sekarang lagi banyak sekali untuk yang kayak permen juga, permen yang seperti apa ya, yang chewy gitu, dan itu sudah ada ini apa, sudah ada cuka apelnya. Apakah itu aman atau malah gulanya banyak ya? Ada yang udah coba? Oh, yang apel, yang permen dari apple cider apa Iya, iya cuka betul. gitu, cuka gitu. Iya. Jadi pertanyaan Juan apa tadi? Apakah Itu aman atau ada yang sudah cek? Ya enggak, maksudnya Oh, iya. To be honest with you, kita nggak pernah cek, tapi kita tahu ada pasien yang di tempat kita kerja ambil apple cider vinegar gummy gitu, yang Juan bilang itu. Kita nggak tahu dia punya benefit itu apa, tapi untuk saya pribadi ya, ini untuk saya pribadi, lebih natural, lebih bagus. You know why? Karena apa? Semua makanan yang sudah dikemas, mau permen, mau itu pasti ada something-something yang mereka harus taruh itu untuk preservative atau untuk menjaga supaya nggak busuk. Karena apa? Makanan itu, oke, kalau real food, kalau makanan yang real itu pasti dia akan busuk atau rusak dalam jangka waktu tertentu, iya kan? Tapi kalau kalian pikir makanan itu kadaluarsanya 1 tahun. Wah, kalian pernah taruh makanan di meja 1 tahun nggak busuk? Saya mau tanya. Jadi real food itu akan busuk gitu. Tapi kalau makanan yang dijual itu ada something yang mereka tahu untuk preservative, untuk supaya nggak rusak gitu. Nah, itu bahan-bahan preservative itu sangat tidak baik untuk kita punya tubuh. Jadi kalau kita mau ambil yang real food itu lebih bagus makanan-makanan yang real atau makanan yang kalau misalnya mau apel ya apel gitu ya, atau mau Himalayan salt ya Himalayan salt, jangan ambil dari permennya atau jangan ambil dari permen yang apple cider vinegar itu, ambil yang aslinya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, di apple cider vinegar itu misalnya apa yang kita butuhkan di situ gitu. Ngerti enggak? Misalnya what do you need di apple cider vinegar gitu. Kalau kita tahu apa yang kita butuh di apple cider vinegar itu, kita cari source yang lain yang lebih natural yang kita bisa dapat dari apple cider vinegar itu. Gitu loh. Apa kalau kita makan apelnya atau kita lemonnya atau apa. Jadi jangan ambil yang bahan-bahan yang sudah dikemas atau dibikin sesuatu, tapi try to get as natural as possible. Yang lebih natural, lebih possible. Karena itu lebih safe, lebih aman daripada yang sudah dikemas atau kadaluarsanya 6 bulan, 1 tahun. Sedangkan makanan yang natural yang kita konsumsi 2-3 hari aja sudah busuk seperti itu. Itu saya punya masukan ya untuk Juan punya pertanyaan. Oke. Oh ya, sama-sama Juan. Oke. Thank you for joining. Pada saat ini kita akan tutup kita punya Bible study. Teman-teman yang lain sudah mungkin harus lakukan sesuatu, jadi kita akan tutup, kita akan berdoa ya. Kita akan stop dia punya recording.